Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang image processing yang ada di pesawat DR. Kebetulan kita punya yang di lab 3 itu adalah punyanya Medek. Jadi nanti fitur-fitur ini yang akan dieksplor khususnya untuk image processing. Kita lihat bagian bawah di sini, ini ada 3 tab. Yang pertama adalah manajemen tab. Di kotak di sini ini tersedia untuk input pasien, kemudian untuk explore file pasien, buka, nge-save gambar, ngeprint, kirim gambar dalam modalitas lain atau dalam image dalam bentuk CD gitu ya. Kemudian tab yang kedua di sini ini adalah untuk exposure tab. Jadi ini adalah untuk generatornya. Di sini berisi tentang parameter faktor eksposur yang digunakan, baik penggunaan tegangan tabung, nilai MAS, kemudian ini adalah untuk fokusnya, kemudian ini adalah pengaktifan detektornya, kemudian untuk eksposurnya. Kemudian yang ketiga di sini ini adalah tab untuk treatment tab dan local parameter untuk image processing. Jadi kita tidak akan bahas yang kedua tadi, kita akan bahas poin yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari fasilitas yang ada di Medex. Yang pertama, yang pada bagian atas di sini ini adalah processing type. Ya, di sini adalah treatment type. Pada treatment type, pada bagian ini fungsi processing cerita yang tersedia itu basic filternya adalah MAIE. MAIE adalah Medek Advanced Image Enhancement. Nah, kemudian di sini ini adalah exam type. Jadi begitu kita mengaplikasikan atau memilih organ pada setting awal, dia langsung akan menentukan exam type-nya itu apa. Di sini yang tersedia ini tidak ada pemilihan organ, kemudian ada pulmonari, kemudian ini ada abdomen, ada bone-nya kecil, sedang dan besar. Kemudian ini adalah untuk kekuatan filternya. Ini kalau ini adalah 0, tidak ada. Kemudian ini sepertiga, 2/3 dan 3/3. Oke, nanti kita akan apply-kan pada sebuah citra. Kita buka dulu untuk membuka salah satu citra yang ada. Kita pilih dulu. Oke, kita pilih satu citra. Nah, pada aplikasinya, waktu kita buka tombol klik ini gitu, dari di awal dia sudah menentukan pemilihan. Begitu dia buka untuk faktor kranium, kemudian milih untuk proyeksi AP, secara otomatis dia akan menggunakan exam type-nya adalah bone untuk yang medium. Kalau yang ini biasanya untuk extremity, kalau yang besar ini large, ini biasanya untuk vertebrae, dan ini adalah kekuatan filternya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah gitu kan. Kita bisa ubah-ubah untuk faktor treatment tab-nya. Kita akan lihat di sini perubahan yang ada di daerah gray lever. Oke. Kita akan coba ubah. Seandainya kekuatan filternya ini kita tambahkan, apa yang terjadi? Jadi ada perubahan di nilai histogramnya. Demikian juga gambar di sini tampak dia lebih
tajam. Kita tambah lagi. Oke, ini tambah tajam lagi. Ini juga ada perubahan pada gambar. Oke, kita akan coba kalau kita ubah nilai ini untuk bonnya, ya gambar juga akan berubah. Kita coba pilih, semisal ini bukan untuk tulang tapi adalah untuk pulmonari. Oke, gambarnya akan seperti ini, tampak lebih brightness dan kontras. Jadi pemilihan di awal, setting di awal itu sangat-sangat menentukan filter apa yang digunakan. Jadi apabila kalian memilih satu objek dengan filter yang berbeda gitu ya, nanti akan diberikan citra atau gambaran yang dengan kualitas yang berbeda pula. Nah, di sini contohnya kita punya pulmonari. Nah, pulmonari ini citra yang dikenai dengan citra exam type-nya pulmonari. Di situ ini adalah parameter standar untuk pengaturan citra daerah pulmo. Jadi nanti gambar yang dihasilkan itu lebih cenderung dia akan meningkat brightness dan kontrasnya. Nah, kemudian kalau kita memilih untuk area abdomen, ini adalah untuk abdomen dan soft tissue, gitu kan? Dia nanti ini adalah setting parameter yang standar untuk pemeriksaan citra abdomen atau soft tissue. Dia nanti citra itu akan lebih meningkat kontras dan edge enhancement-nya. Sedangkan ini tadi ke arah bone itu adalah tulang. Tulang ini tadi untuk yang kecil itu adalah untuk extremity. Kemudian ini untuk yang daerah kepala, sedangkan yang paling gede ini biasanya adalah untuk daerah vertebrae. Biasanya dia akan meningkatkan, kalau untuk tulang itu biasanya di faktor trabekulanya atau detailnya. Kita lanjut. Di sini ini adalah nilai histogramnya. Ada nilai gray level. Di sini adalah min dan max-nya. Di sini kita lihat ini ada 0 sama 65.535 derajat skala keabuan. Berarti ini adalah citra dengan 16 bit. Nah, fungsi di sini ini adalah memaksimalkan fungsi dari minimal dan max, sehingga objek-objek yang memang tidak berfungsi secara patologi memberikan nilai diagnostik itu nanti akan terhapus. Jadi menurut versi komputer, min max-nya adalah standarnya seperti ini. Ini bisa kita geser sedemikian rupa gitu ya. Jadi ini juga nanti akan berimbas terhadap citranya. Jadi kalau kita akan geser ke kanan, dia akan tambah ke putih. Kemudian kalau kita geser ke kiri, dia akan jadi warna hitam. Selanjutnya tombol ini adalah gamma. Gamma di sini ini adalah koreksi gamma dari angka 0 sampai dengan 20. Efek yang ditimbulkan dari adanya pengaturan gamma ini adalah citra yang ditampilkan itu dia lebih sering kontras dengan ditampilkan lebih sering kali, detail itu lebih baik ditampilkan dengan kontras ya. Jadi dia akan pengaruhi derajat kehitamannya. Semakin melandai dia akan semakin putih, semakin curam dia akan tampak semakin hitam. Jadi gamma ini berfungsi untuk sebagai koreksi peningkatan kontras pada level hitam ya, sekaligus untuk mengurangi di level putih untuk penambahannya. Kemudian di tombol berikutnya di sini ini adalah edge enhancement gitu ya. Jadi nilainya adalah dari angka 10 sampai dengan 40. Dia untuk secara histogram tidak ada pengaruh perubahan apapun gitu ya. Tapi ke arah citra ini bisa diperhatikan. Oke. Jadi daerah tepi-tepi dia tampak lebih enhance. Jadi
meningkatkan transisi wilayah hitam dan putih pada citra. Di tipe ini dia menyediakan angka 0 sampai dengan 10 sampai dengan 40. Kemudian di sini jadi kadang ini ada beberapa variasi. Ini adalah filter applied, ini 1 kali filterin, ini 2 kali. Kadang pada sebuah citra itu ada tampak sebuah pixel yang dia tidak, oke kita gedein dulu ya. Jadi ada sebuah pixel, ini saya bersihkan dulu sehingga tidak tampak ininya. Jadi applied dari sini adalah dia gambarnya akan tampak terisi lebih penggunaan filternya. Jadi kalau misalnya diaplikasikan tombol ini artinya dia tidak ada filter. Kemudian kalau ini adalah medium filter, kemudian ini ada strong filter. Oke, saya akan coba cari citra biar nanti kelihatan Oke, biasanya penggunaan untuk fungsi filter ini ya, itu apabila kita memotret untuk area yang tebal, itu biasanya ada pixel yang dia tidak muncul gitu ya. Jadi kalian perhatikan titik yang ada di sini. Oke, nah nanti saya akan coba ubah. Kalian lihat perubahannya, saya klik filternya, klik lagi, nah dia akan berubah ya, dia akan berubah hampir sama dengan tetangganya. Ini pada saat saya terakhir klik 2, ini seperti ini klik 1, ini tidak ada sama sekali filter, ini 1, terus ini 2. Oke, itu adalah untuk penggunaan filter. Nah sekarang bagaimana kita akan mencari sebuah nilai pixel ya, sebuah nilai pixel dan nilai gray level. Untuk mencari pixel, yang pertama kalau single itu kita klik shift diklik, kemudian kursor sebelah kiri itu juga diklik. Oke, kita akan coba. Oke, kita lihat ini adalah gambar gitu ya, gambar kranium. Kita akan ubah untuk brightness dan kontrasnya. Kalau misalnya kita mau merubah kontras, itu pengaturan window width adalah untuk pengaturan kontras. Kita tinggal ngeklik mouse di sebelah kiri dan kita geser ke kanan atau ke kiri. Nah, ini adalah untuk kontrasnya. Otomatis kalau kita merubah itu juga akan ada pergeseran atau perubahan pada histogramnya. Kemudian untuk merubah window level yang dia ke arah brightness itu dari atas ke bawah ya, jadi ini adalah perubahannya. Jadi nanti kalau untuk mengubah brightness dan kontras jangan sekali-kali muter,
tidak beraturan, karena ini adalah dua fungsi yang berbeda, ada brightness and contrast. Kalau window width ke arah contrast, kalau window level ke arah brightness, window width itu dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Kalau window level brightness itu dari bawah ke atas. Oke, mungkin cukup itu dulu untuk tutorial praktek pengolahan image processing yang ada di DR pada hari ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.